A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nazi'at, malaikat maut. Mulai masuk rangkaian ini pembahasan ayat-ayatnya yang mengikuti pola tafsir yang di kitab ini, di kitab At-Tafsirul Munir. Sebelumnya makna global. Nah, kemudian ada isi di sini, ada sebetulnya sih robong produk, tapi itu kita lewat gitu ya. Ada sebabun nuzul nih, sebabun nuzulnya hanya 1 ayat 10 dan 12. Ini hanya sekilas saja nih ya. Sababun nuzulnya untuk ayat 10 dan 12. Hadis riwayat Abu Sa'id Sa'id bin Mansur. Nah, hadisnya riwayat Sa'id bin Mansur. Ini tidak dikenal ya, tidak populer gitu ya. Beda dengan kalau mendengar Abu Daud ya, Ibnu Majah, Al-Bukhari. Nah, ketika turun ayat lamma nazala qauluhu inna lamardudun fil hafirah, apakah kita ini akan dihidupkan kembali setelah tulang belulang kita ini hancur lebur. Qala kufaru Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ayat ini, yang ketika turun ayat ini yang artinya demikian barusannya, apakah kita ini akan dihidupkan kembali setelah tulang belulang kita itu hancur? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lain huyyina ba'dal mauti lanahsuranna. Dan jika kita dihidupkan lagi setelah mati, maka kita ini pasti celaka. Fanazalat qalu tilka idzan qarratan khasirah. Ya, kemudian turunlah. Nah, ucapan mereka itu dikutip seolah-olah oleh Allah gitu ya. Mereka mengatakan yang demikian itu adalah pengulangan yang merugikan. Artinya pengulangan itu hanya dihidupkan kembali yang kedua kali, dan itu merugikan mereka. Kalau melihat yang makna dari sababun nuzul ini, ya ternyata orang-orang kafir saat itu, orang-orang kafir Quraisynya, mereka sudah merasa, mereka sudah tahu kalau demikian, mereka kafir, mereka tidak mau menerima, itunya mengingkari, menolak, membangkang bahkan terhadap Rasulullah SAW. Nah, mereka merasa ternyata seperti ini, kalau dihidupkan kembali kita ini pasti celaka. Itulah maknanya ya, sedikit sababun nuzulnya demikian. Surat ayat ke-10 dan ke-12. Orang-orang kafir Quraisy mereka sudah merasa bahwa apabila dihidupkan kembali mereka itu termasuk orang-orang yang celaka. Artinya kan demikian ya, kenapa kalau memang sudah tahu demikian? Ya, tapi tetap saja mereka itu menjadi orang-orang yang durhaka gitu ya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka ternyata paham ya, apabila kami dihidupkan lagi maka kami pasti celaka. Nah, celaka karena amal berarti, terutama karena penentangan mereka gitu ya, pengingkaran mereka terhadap apa yang disampaikan, ditabligkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang mulai nih ayat-ayatnya ya. Yang pertama, rangkaian ayatnya 1 sampai 5. Nah, di mana ayat 1 sampai 5 ini isinya adalah sumpah dari Allah. Ya, isinya adalah sumpah dari Allah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat maut yang
di sini mencabut nyawanya itu dengan kasar gitu ya, dengan cara yang kasar, dengan cara yang sadis, itu dengan cara yang kejam. Wanasyitati nashto, kemudian ayat kedua sama ini demi malaikat maut yang mencabut nyawanya itu dengan santun, ya, dengan lemah lembut, dengan santun. Kemudian yang ketiga wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan amat cepat, secepat kilat anggaplah itunya dari langitnya di tempat tinggalnya turun, disebutnya turun menuju ke bumi. Fasabiqati sabqo, dan malaikat yang mendahului dengan sangat cepat. Inilah terjemah harfiahnya dulunya. Fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang mengurus, yang mengatur urusan manusia. Jadi ada 5 nih ya ininya sumpahnya, yang semuanya ini sumpahnya itu demi malaikat. Ya, ini penjelasannya nih ya. Yang pertama, Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut allati tanzi'u arwahal kufari min ajsadihim bi syiddatin wa unufin wa igrokin fin naz'i haitsu tanzi'uha min aqsal ajsad. Ini yang mencabut nyawa dengan yang pertamanya, Allah bersumpah dengan malaikat maut yang mencabut ruh orang-orang yang durhaka. Orang-orang ya yang namanya durhaka yang tidak taat itu ya. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taatnya Allah, malaikat maut itu mencabut ruh, nyawa, kita menyebutnya kan malaikat pencabut nyawa gitu ya. Ruh garis miring nyawa lah itunya terjemahnya dari jasad dengan cara yang kasar, sadis, kejam. Kalau orang Sunda bilang teu aya ras-rasan. Nyata aya rasa-rasan, tidak pakai perasaan, tidak merasa, tidak ikut merasakan ini apa namanya si manusianya yang dicabut ruhnya itu bagaimana sih dia merasakannya gitu ya. Nah malaikat pencabut nyawa mah ada yang nyaho, artinya nggak mau tahu rasanya seperti apa. Itu aya rasa-rasan tidak ikut merasakan gitu ya. Bagaimana sakit dan menderitanya ketika ruh itu dicabut dengan cara yang demikian. Bahkan bukan dengan, anggaplah tangannya, bahkan kan mencabutnya malaikat maut itu bukan dengan tangan, tapi menggunakan alat garpu pengait gitu ya, si ruhnya itu dikait, dipaksa keluar. Nah, karena ini yang dicabutnya orang yang durhaka, orang yang tidak taat, mereka sangat ketakutan itu dengan hal tersebut, sehingga mereka dalam tanda kutip melawan. Itu malaikat diheureyan, puguh resep sok ulur deui, kurang lebih lah demikiannya, tarik lagi, dan itu sangat sakit tapi melawan. Tarik diulur lagi, sok ecek malaikat yang seberalila. Kalau dianalogikan demikian, emang si manusia yang kalau mau menahan gitulahnya, kalau mau menahan supaya ruhnya itu tidak jadi tercabut, emang tenaganya berapa kuat dan berapa lama bisa bertahan demikian. Beda kan nanti dengan kalau ruh orang yang beriman, ruh orang yang taat, itu mereka justru anggaplahnya mereka itu justru ya ingin segera mereka itu melalui proses tersebut, ingin segera ruhnya lepas. Karena setelah ruhnya lepas itu kan, nah ini juga menurut hadis yang kemarin ya, yang panjang kan ya, malaikat maut yang datangnya saja kan, malaikat maut yang datang mau mencabut ruhnya itu kan sudah membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga. Sebelum dicabut
ruhnya, nyawanya orang yang taat itu sudah tahu kain kafannya dari surga, wewangiannya dari surga. Sehingga Rasulullah menggambarkannya ketika dicabut, dan perlakuan malaikatnya pun yang ayat keduanya wasabihati sabha itu kan perlakuannya juga santun, sopan, sapaannya pun yang sapaan yang penuh hormat dari malaikat. Kan sapaannya disapanya orang yang mau dicabut ruhnya itu kan disapa oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu sapaan terhadap orang yang taat, orang yang soleh, disapa dengan cara demikian, dengan cara yang halus, yang sopan, yang penuh hormat. Kain kafan pembungkusnya sudah disediakan, diperlihatkan ini dari surga, wewangian dari surga. Ya jelas ingin segera keluar. Sehingga Rasulullah menggambarkan kalau ruh orang yang soleh, orang yang taat itu keluar dari jasad itu bagaikan air yang mengalir dari mulut kendi. Ngegelaser lah gitunya. Ada lagi kalau nggak salah yang menggambarkan seperti mencabut selembar rambut dari dalam tepung. Mulai nyangkat mal. Ya nyangkat itu nyeri, nyangkat ngegeduk tuh nyeri, berarti tak gampang. Itu analogikan demikiannya. Nah orang kafir pun ya terus melawan, tidak ingin, orang kafir, orang durhaka terus melawan, tidak ingin keluar. Kan nyeri cek orang itu ada sieun atuh karena takut kan mereka. Setelah ruhnya itu keluar, mereka mau nyata yang nampak saat itulah ya, kan kebalikan dari kalau orang yang soleh, orang yang taat sudah disediakan, sama orang yang durhaka, orang pendosa, orang yang durhaka juga sama. Malaikat maut yang datang mau mencabut ruhnya itu juga sama menyapa, tapi sapaannya kan sapaan yang menghardik, memaki. Bro siapa dulu? Karena manusia cabut kau ingat Indonesia. Geuleuh malaikat teh pokoknya mah. Dan membawa kain kafan dari ijuk, lah gitunya dari ijuk berwarna hitam yang baunya lebih bau lah pokoknya dari apapun yang paling bau di dunia. Seperti yang untuk orang yang soleh itu kan wewangiannya kan lebih wangi dari apa yang paling wangi di dunia. Nah, belum sapaannya ketika datang kan si malaikat maut itu duduk di sisi kepalanya, beri ngadegungkeun. Naon sia? Oh, didegungkeun. Baru sia. Beda dengan kepada orang yang soleh. Wah, malaikat maut semua sihnya sebetulnya. Semua makhluk itu kan sebetulnya derajatnya lebih rendah dari manusia. Ya Allah sudah menetapkan manusia ini derajatnya paling tinggi, bahkan di awal penciptaan kan malaikat, iblis kan Allah perintahkan sujud kepada Adam. Seperti itu sebetulnya kedudukan manusia. Kenapa malaikat ini jadi berubah sikap? Membentak, memaki ketika mau mencabut nyawa. Nah karena Allah sudah menerangkan, summa radadnahu asfala safilin. Kami balikan keadaan manusia itu menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya. Kuaing tak cek malaikat nu kieu mah. Artinya ya makhluk yang dihinakan oleh Allah masa dihormati oleh malaikat. Ya manusia itu dihinakan oleh Allah kan, summa radadnahu asfala safilin, yang asalnya khalaqnal insana fi ahsani takwim. Karena ini penyebabnya, karena dosa mereka, karena kedurhakaan mereka, Allah balikan keadaannya menjadi asfala safilin. Maka rasa hormat dari malaikat masih ada nggak gitu kan untuk makhluk yang oleh Allah dihinakan? Masa malaikat itu masih saja menghormati padahal oleh Allah sudah dihinakan. Nah bahkan ada hadis yang seperti ini ya, dilaknat itulahnya, saya lupa lagi tentang orang yang bagaimana kemudian dilaknatlah oleh Allah, dilaknat oleh seluruh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Artinya kan malaikat tidak akan menghormati lagi.
Malaikat itu tahu sejarah, anggaplah tadinya malaikat itu diperintah, malaikat dan iblis diperintah sujud kepada Adam, taat. Mereka melaksanakan, kecuali iblis kan, kecuali iblis memang dia pembangkang dari awal. Selanjutnya malaikat itu kemudian akan menghormati manusia apabila manusianya masih tetap itu dalam kondisi laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, dan malaikat tidak akan lagi memuliakan menghormati manusia yang sudah direndahkan oleh Allah. Atau jadi kalau begitu kan nanti jadi bertentangan, berseberangan. Allah mau menghinakan, oleh malaikat malah dimuliakan, atau sebaliknya gitu ya. Nah, maka dari situ juga terlihat bagaimana malaikat maut itu bersikap itu dan melaksanakan tugasnya ketika mencabut ruh seseorang. Ya, terbagi dua berarti menurut ayat ini, ada yang an-nazi'at, ada yang an-nasithah. Ada yang bersikap berlaku kasar, sadis, keras, kejam, teu ras-rasan. Ini kita bayangkan, nih hanya membayangkan, andainya membayangkan ruh kita sendiri lah, kita sendiri ketika dicabut ruh oleh malaikat lalu diperlakukan demikian, seolah-olah ruhnya ditarik, kepala kita ini kan keluarnya dari sini ya, ruh itu keluarnya dari ubun-ubun. Jadi ruh itu mulai lepas dari kaki, keluarnya dari ubun-ubun, sudah dikait, kepala kita diinjak, benar tarik, nyeri pasti, sakit, itunya pasti sangat menyakitkan, dan ya itulah sangat kasarnya perlakuannya, sangat kasar, kejam. Allati tanzi'u arwahal kufari min ajsadiha bi syiddatin, ya, dengan cara yang keras, wa unufin yang kasar, wa igrokin yang sadis, pokoknya kejam lah itunya cara mencabut nyawanya. Ya, ketika mereka mencabut ruh atau nyawa dari orang-orang yang durhaka. Kemudian yang kedua yang dijadikan sumpahnya, itu adalah asabihati sabha wan nasyithati nashto. Nah, kalau ini yang lemah lembut mencabutnya, anggap gitunya di sigaret ada sok dia lah, sok ditampanan agak jelang nggak sigaret orang-orang yang beriman, orang yang soleh mah nah ada apa yang buru-buru, dan kepada mereka pun sudah diberitahu. Itu yang kemarin yang di bab di Bukhari kita Riqaq yang bab orang yang mencintai pertemuan dengan Allah. Nah, bab itu ya, Aisyah kan mengira itu kiasan dari mati, di mana Aisyah mengatakan mana ada orang yang tidak takut mati malah mencintai matilah. Itunya Aisyah memahaminya itu kiasan dari mati, bertemu dengan Allah itu kiasan dari kata mati. Nah, apa ada orang yang mencintai bertemu dengan Allah? Aisyah memahaminya mencintai kematian, sehingga Aisyah mengatakan, Rasulullah, kami semuanya takut mati, mana ada yang mencintai kematian. Ternyata maksud Rasulullah SAW itu adalah yang disebut mencintai pertemuan dengan Allah itu di hadis tersebut adalah mencintai, menyukai apa yang akan didapatnya setelah mati. Artinya begitu lepas dari ruh itu, setelah ruh itu lepas dari jasad, mati itu setelah lepas gitunya. Kalau tadi kan proses mulai dari dampal kaki lah gitunya, ditarik itu dari dampal kaki, mulai dari dampal kaki itu ruh meninggalkan jasad itu keluarnya melalui ubun-ubun, itu prosesnya. Begitu plok gitu plok lepas mati, berarti jasad sudah tidak bernyawa. Jasad sudah tidak bernyawa, jasad itu tinggal jasad gitu, ruhnya sudah lepas. Nah, apa yang akan didapatkan oleh ruh ini setelah mati?
Disebutnya orang yang mencintai pertemuan dengan Allah itu akan diberi atau mendapatkan kamaritin naon karomah dan keridoannya. Itu yang dimaksud di mencintai pertemuan dengan Allah, itu mencintai apa yang akan didapatnya setelah mati. Dan di hadisnya kalau nggak salah saya masih ingat, tidak ada yang lebih diinginkan. Tidak ada yang lebih diinginkan dan dicintai oleh orang itu selain apa yang akan ia dapatkan setelah kematiannya. Nah, hanya inilah proses kematiannya, ya, terbagi menjadi dua. Malaikat mautnya tidak berbeda. Jadi bukan dibagi dua. Ini grup malaikat maut yang sadis. Ini grup malaikat maut yang lemah lembut. Bukan, malaikat maut itu tetap sama, tapi sikap mereka yang berbeda. Ya bukan terbagi dua gitu, terbagi dua ya, ada anaziat, ada anasitot. Itulah kan disebutnya dua. Ada ini grup malaikat yang sadis, kasar, kejam, ada malaikat maut yang bukan terbagi menjadi dua kelompok. Malaikat maut itu satu, tapi juga bukan satu ternyatanya. Malaikat maut itu udah malaikat menjama. Jadi malaikat maut itu banyak. Kalau kita selama ini mungkinnya kita menggambarkan malaikat maut itu satu. Terus kalau ada yang meninggal di belahan dunia yang berbeda dalam waktu yang sama, nyebutnya kumaha? Yang satu di Asia, yang satu di Afrika dalam waktu yang sama. Sementara di dalam hadisnya yang kemarin kan malaikat maut itu datang dan duduk di sebelah kepala orang yang mau dicabut nyawanya. Nah, kalau yang satu di Asia, yang satu di Afrika, malaikatnya satu, harus duduk di dua tempat dalam waktu yang sama kan. Ini akal kita yang bagaimana? Oh, ternyata banyak. Malaikat maut diabringkeun we, diberi jadwal oleh Allah, tah cabuteun ye gitu. panen jadi Ukraina tuh panen tuh. Banyaknya malal ini di sini juga jama, anaziat itu jama, malaikat. Anggaplah hanya kita analogikan satu orang yang dicabut nyawanya, satu malaikatnya. Karena masing-masing malaikat itu kan di dalam hadis yang kemarin agak panjangnya digambarkan, malaikat apabila sudah hampir tiba waktu kematian seseorang, maka malaikat maut itu akan turun. Tadi menyapa, duduk di sisi kepalanya. Kalau malaikatnya cuma satu, ini yang dicabut ribuan nih. Dalam sehari itu kumaha nyabutnya di radway gitu. Di radway anu can waktu lagi kabah aja nu kadudut. Dan can waktuna deui kacabut. Nah, yang kedua yaitu yang takhruju arwahul mu'minina bi suratin walatifin wasuhulatin. Nah, ininya kalau orang yang soleh, orang yang taat, calon penghuni surga gitunya, ini yang meninggalnya ruhnya itu keluar dengan sangat cepat. Gambarannya tadinya seperti ada yang menggambarkan seperti air yang keluar mengalir keluar dari mulut sebuah kendi. Nah, gelasernya ada juga yang menggambarkan seperti mencabut selembar rambut dari dalam tepung. Artinya sangat mudah, keluar dengan cepat, keluar dengan cara yang halus dan mudah. Tak halus teh ngageleser moal aya nyangked nyeri ya. Proses itu sakitnya, proses dicabutnya kan kemarin itu sakaratul mautnya saja sakitnya luar biasa. Sakarnya ya sakaratul maut itu juga sakitnya luar biasa. Sehingga Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, aku tidak mau kalau proses sakaratul maut itu biasa-biasa saja, artinya ya kurang greget lah gitu. Sakaratul mautnya ingin yang terasa
berat, keras, sakit. Karena ternyata hal itu adalah kifarat bagi dosa terakhir dari Allah untuk manusia. Kifaratnya untuk penghapus dosa dari Allah terakhir itu sakratul maut. Jika mau ngegeleser sakratul mautnya itu biasa-biasa, ini jadi penghapus dosanya sedikit, kecil. Bahkan di hadis At-Tirmidzi yang kemarin-kemarin juga sudah saya bacakannya, Rasulullah SAW menyabdakan, aku tidak mau kematianku ini seperti matinya seekor keledai. Yang bagaimana? Mati tiba-tiba, tinggal laman sakaratul maut, rugi. Anggaplah kalau adanya, karena di dalam hadisnya kemarin itu inna lil mauti sakaratin, pasti semua yang meninggal itu ada masa sakaratul mautnya. Nah artinya hadis tadi tidak mau mati seperti matinya seekor keledai. Bagaimana? Mati tiba-tiba. Artinya sakaratul mautnya ringan. Sakaratul mautnya ringan gitu, tidak terasa gimana gitu. Itu yang tidak diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, karena berarti menjadi penghapus dosanya itu kurang, berarti kecil. Sedikit lah gitunya dosa yang dikifarati oleh Allah dengan sakaratul mautnya itu. Rugi sebenarnya mah untuk orang yang sebutannya, untuk orang yang beriman, yang taat, yang soleh gitu. Karena setaat apapun kan, setinggi apapun iman seseorang, sesoleh apapun, dosa pasti punya. Nggak akan ada manusia yang tidak punya dosa. Sementara dihapus oleh Allahnya hanya sedikit, kan rugi sebetulnya, hitung-hitungannya jadi rugi. Tapi kalau sakaratul mautnya berat, itu jadi penghapus dosanya yang ya katakanlah dosanya banyak lah gitunya, dosa yang dikifaratinya dengan sakaratul maut yang berat. Nah ini prosesnya ya, yang sekarang ini adalah proses dicabutnya ruh atau nyawa yang terbagi menjadi dua. Kalau ruh atau nyawa orang yang beriman, yang soleh, orang yang taat itu bisuratin walatofin wasuhulatin. Ya, keluarnya itu dengan cepat, dengan halus dan mudah. Yang berbedanya dengan yang sebelumnya wa an-naziati gharqa, yaitu malaikatnya pun sejak kedatangannya pun sudah bersikap kasar, menyapanya pun sapaan yang kasar. Dan demikian juga lah perlakuan seterusnya hingga mencabut nyawanya pun dengan cara yang kasar, bahkan menggunakan alatnya, bukan dengan tangan, anggapnya bukan dengan tangan tapi menggunakan alat semacam ya pengait, pokoknya pengait, ini ruhnya itu kait itu oleh alat supaya keluar gitu dari jasad. Kemudian yang ketiga yaitu wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi banyaknya malaikat yang, karena malaikat itu kan tempatnya di langit. Malaikat itu tempatnya di langit. Entah berapa banyak gitunya malaikat. Dan yang turun ke bumi itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kalau yang tidak ditugaskan oleh Allah ke bumi, ya dia diamlah mereka, karena tempat tinggal mereka itu di langit. Ke bumi mau apa? Karena bumi teletik atau dar malaikat turun atau ngerampayak. Bumi pada ngajajakan ke malaikat atau deple ngerampayak bisa hancur. Nah ini demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kalau kita memperhatikan ininya, ini dari satu hal berarti ininya, kita lihat peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW kan bisa menyabdakan demikian. Ya tanpa mengalami sendiri juga Rasulullahnya pasti kita yakin, artinya berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW kan menerangkan jarak dari bumi ke lapisan langit terdekat itu kan 70.000 tahun perjalanan. Dari lapisan langit pertama ke lapisan langit kedua sekian juga jaraknya. Jarak setiap lapisan langit itu jaraknya sama. Setiap lapisannya itu berjarak 70.000 tahun perjalanan.
Terus Rasulullah SAW itu waktu Isra Mi'raj sehari semalam sudah kembali lagi. Ini perjalanannya secepat apa? 7 lapis langit ya, 7 lapis langit dilewati, bahkan dibawa masuk surga, dibawa masuk neraka ke Sidratul Muntaha. Lalu diberinya ditetapkan kewajiban sholat, terus kembali lagi baripan ngobrol heula jeung Nabi Musa. Kan ketika kepulangan Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj itu kan bertemu, waktu berangkatnya juga bertemu dengan Nabi Musa, hanya menyapa, selamat datang Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Itulah sapaan Nabi Musa. Ketika pulang bukan hanya menyapa, tapi kan bertanya, dapat apa kamu dari Tuhan kamu? Ini sholat 50 kali, wah mal bener. Kembali lagi minta dikurangi, bolak-balik kan, itu berapa kali? Ini di lapisan langit kelima. Padahal satu lapis langit tadi kan jaraknya sekian. Sebelum subuh Rasulullah sudah ada di rumah. Ini perjalanan secepat apa? Ya kalau sudah terkait dengan perkara gaib mendekieu lah. Seperti inilah gitunya sangat di luar jangkauan kecerdasan manusia. Paling akan mengatakan mustahil. Akal akan mengatakan mustahil. Mana mungkin satu lapis langit jarak antara masing-masing lapisan langitnya saja sejauh 70.000 tahun perjalanan. Katanya 70.000 tahun perjalanan. Ini semalam 7 lapis langit. Wah itu. Nah ini termasuk juga malaikat pencatat amal. Kan terbagi menjadi dua, malaikat siang, malaikat malam. Di mana setiap malaikat yang selesai mencatat, bertugas mencatat, saat itu juga kan langsung meninggalkan bumi untuk menyerahkan catatannya kepada Allah. Allah ada di mana? Allah ada di Arsy. Jarak dari bumi ke Arsy berapa jauh? Tadi mungkin masih belum terlalu lama juga nih ya hadis tersebut. Ciat orang tinggal di hadis yang menerangkan itu jarak-jarak yang demikian. Hadis riwayat sahih. Jarak antara bumi dengan langit lapisan pertama yang terdekat ke bumi 70.000 tahun perjalanan. Demikian juga setiap lapisannya, dan di atas 7 lapis langit itu ada samudra yang kedalamannya sama juga, dalamnya itu sejauh 70.000 tahun perjalanan. Di atas lautan tersebut ada malaikat yang seolah-olah memegangi Arsy. Tingginya malaikat seperti apa? Dari dampal kaki sampai lututnya saja 70.000 tahun perjalanan. Nah, di atas itu Arsy, di atas para malaikat itu Arsy. Nah, malaikat yang mencatat amal ini kan menyerahkan catatan amalnya, yang mendatangi Allah, berarti datang kepada Allah menyerahkan catatannya. Setiap kali ditanya setiap kali mereka datang menyerahkan, Allah bertanya, sedang apa hambaku? Alah, mana hadisnya teh? Sebentar nih hadis nu eta tah. Jarak eta nu bieu tah, kalau ada yang menemukan coba dicari. Yang malah menemukan kata hadis orang bacakeun lebarnya hadis nyari hadis mana yang muncul hadis mana tapi tidak halus di orang bacakeun ieu mah. Hadisnya ini riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada samudra air, samudra madu, samudra susu, dan samudra khomer. Selanjutnya sungai-sungai menyabang ke mana-mana. Tuh ada hadis yang demikian tuh
Pokoknya nggak sengaja ya di itu lah. Di surga ada samudra air, ada samudra madu, ada samudra susu, ada samudra khomer. Selanjutnya sungai-sungai itu menyabang kemana-mana. Itulah redaksi hadis namanya. Aduh, ya surga. Nah, mana tuh hadisnya tadi? Nah, atau kiwodanya nu geunahnya. Nanti lagi nu eta teh hadis nu riwayat Muslim kalau nggak salahnya dulu waktu pernah saya buka tuh hadis yang menerangkan jarak tersebut. Ini maksudnya di ayat ini di sumpah yang ketiga ya Allah menyebut wasabihati sabha. Ini yang malaikat ketiganya yang Allah sebut yang ia jadikan sumpah di surat ini dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya gambarannya seperti Rasulullah Isra Mi'raj dari dunia, dari bumi menuju melewati 7 lapis langit, bahkan diajak masuk surga, diajak masuk neraka, sehingga Rasulullah itu benar-benar sudah melihat gitu ya surga neraka dengan mata kepala sendiri, sudah melihat secara langsung gitu loh Rasulullah itu surga seperti apa. Di antaranya yang Rasulullah gambarkan dan ketika diajak masuk ke surga itu, di sana aku melihat sebuah istana dan di samping istana itu ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Lalu ada yang bertanya, Rasulullah itu istana untuk siapa? Umar bin Khattab. Itu diantaranya yang menunjukkan, di antara hadis yang menunjukkan Umar bin Khattab itu dipastikan masuk surga tanpa hisab. Sudah disebutkan demikian oleh Rasulullah. Terus kembali lagi, pokoknya selesai acara itu Isra Mi'raj, yaitu acara pokoknya kan Allah mewajibkan sholat. Kembali lagi, ternyata perginya itu Rasulullah itu Isra Mi'rajnya itu malam hari kan. Pada Isa lah anggap itunya malam hari berangkatnya, terus sebelum subuh sudah sampai lagi. Ini kecepatan berapa kilometer per jam, 7 lapis langit hanya bolak-balik hanya kurang dari 1 malam. Jadi tidak aneh kalau di sini Allah menyebutkan wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit menuju bumi dengan amat sangat cepat. Seperti juga malaikat pencatat amal yang begitu selesai bertugas saat itu juga harus langsung menyerahkan catatan amalnya kepada Allah. Demikian juga dengan yang ini berarti malaikat pencabut nyawa setelah mencabut nyawa itu kan nggak pakai lama kemarin kannya, tidak berlama-lama. Begitu lepas dari jasad maka ruh itu langsung akan dibungkus dengan kain kafan yang kalau orang yang solehnya, orang yang taat itu dibungkus dengan kain kafan dari surga, ya langsung dibawa, dimasukkanlah ke alam barzakh, dimasukkan ke alam kubur. Kemudian ada satu kelompok yang istimewa, orang-orang yang gugur di medan perang, yang mati syahid di medan perang, sama ruhnya juga dibawa oleh malaikat maut, tapi mereka dibawa dan ditempatkan, Rasulullah menyebutkan di satu tempat seperti rongga burung yang banyak cahaya-cahayanya dari aras. Nah, dibawa ke sana itu persis ada di bawah aras. Sementara waktu berperangnya, gugurnya di medan perangnya kan di bumi medan perangnya. Dan tidak ada satupun yang meninggal bukan karena dicabut ruhnya. Semua yang meninggal itu karena ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Nggak ada yang lepas sendiri. Karunya jauh keluar tina jasad, terus gitu bingung mereka mana. Itu ruh teh keluar, sekian apa jalan wae tuh ulah keluar matakna. Nah, yang gugur di medan perang iya meninggal, karena kalau meninggal banyak menurut kasat mata manusia kan beda-beda penyebabnya, ada yang tenggelam, ada yang tertabrak, ada yang karena sakit, ada yang gugur di medan perang. Tapi hakikatnya semua yang meninggal itu karena ruhnya dicabut oleh malaikat maut.
dan nggak pakai lama, begitu dicabut langsung dibawa. Nah, kalau yang gugur di medan perang itu kan yang mati syahid dibawa dan ditempatkan di satu tempat khusus di bawah arasy. Dari sana mereka sudah bisa keluar masuk surga. Jadi sekarang ini sudah ada yang keluar masuk surga berarti. Yaitu mereka yang gugur di medan perang. Mereka sudah ditempatkan di sana dan sudah bebas keluar masuk surga, sudah menikmati surga. Tapi belum sepenuhnya pastinya, belum sepenuhnya karena sepenuhnya rahmat Allah adanya. Rahmat Allah itu akan Allah berikan seluruhnya, yang 99 itu nanti di akhirat hanya bagi penghuni surga. Tapi kan ini istimewa luar biasa kalau orang lain di alam kubur kan. Di alam kubur paling yang nikmat kubur juga kan dilapangkan di alam kuburnya, ditemani dengan sosok amalnya ya. Amal solehnya kan menjelma menjadi sosok yang menyenangkan. Paling kayak gitu di alam kubur mah ini yang istimewa di bawah arasy keluar masuk surga. Dan satu lagi kan ada yang demikian, ada yang ditempatkan sama di sana dengan keutamaan yang sama. Pembahasannya juga kebetulan di sininya dalam bab sidik. Nah, itu orang-orang yang sidik. Mereka itu mendapatkan derajat, kemuliaan dan keutamaan dan keistimewaan seperti orang yang mati syahid. Kalau nggak salah ya kurang lebih hadisnya begini kan. Barang siapa yang meminta kepada Allah kesyahidan, inilah terjemah namanya, kesyahidan teh keutamaan, derajat, kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada yang mati syahid. Barang siapa yang menginginkan dengan bersungguh-sungguh nih, ingin yang itu gitu ya. Barang siapa menginginkan bersungguh-sungguh kesyahidan, tapi nah dibarengi dengan ini nih, benar nih artinya Allah melihat kesungguhan, keseriusan orang ini ingin mendapatkan derajat keutamaan yang demikian itu, yaitu dengan menjadi orang yang siddiq. Maka Allah akan memberikannya meskipun orang ini mati di atas tempat tidur, artinya bukan karena mati syahid, tah hiji deui tah siddiq. Ternyata meskipun ini agak melebar sedikit ya mah. Kemarin mumpung masih belum jauh. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah disebutnya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu terbagi menjadi 4 kelompok di dalam surat An-Nisa ayat 69. Para nabi, siddiq, syuhada, solihin. Nabiyinnya para nabi, siddiqin orang-orang yang siddiq, kemudian asyuhada yang gugur di medan perang, dan as-solihin orang-orang yang soleh. Kalau redaksi ayatnya di situ tidak menunjukkan urutan karena menggunakan huruf wawu gitunya, minan nabiyina wa itu kan wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Huruf wawu itu di dalam bahasa Arab maknanya demikian. Ini kata sambung li mutlakil jam'i, yaitu mengumpulkan hal-hal yang beberapa atau hal-hal yang berbeda di tempat yang sama. Itu maknanya li mutlakil jam'i namanya. Tidak menunjukkan urutan. Tapi kan kalau melihat dari urutannya, ini terlihat ini urutan keutamaan. Satu, kelompok nabi yang disebut ini yang paling utama. Setelah itu siddiq yang disebut yang kedua baru syuhada. Urutan ini meskipun dengan huruf wawunya tapi menunjukkan urutannya benar ternyata. Kalau siapa sih tadi ya yang gugur di medan perang tuh yang terkenal lah gitu siapa? Hamzah misalnya ya Hamzah gugur di medan perang.
atau para syuhada lain ya, karena para sahabat banyak yang mati syahid. Tapi di antara semua sahabat, termasuk yang mati syahid nih ya, di antara semua sahabat, sahabat yang paling utama siapa? Siddiq. Sahabat paling utama itu Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu oleh Rasulullah sudah disebutkan, orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Dia mengalahkan yang lain, mengalahkan para sahabat yang mati syahid. Siddiq, ternyata orang menjadi siddiq itu lebih utama daripada yang mati syahid. Ya, Abu Bakar lah contohnya ya. Abu Bakar itu siapa? Padahal Abu Bakar kan tidak gugur di medan perang. Tapi sahabat paling utama itu adalah Abu Bakar. Nah, keutamaannya masa kalah? Pasti Abu Bakar itu lebih utama dari semua sahabat, termasuk yang gugur di medan perang. Yang gugur di medan perang dijanjikan demikian. Setelah gugur di medan perangnya itu kemudian ditempatkan di mana? Bukan di alam kubur seperti umumnya manusia yang katakanlah nih ya, kenikmatan kuburnya tadi kan kuburnya dilapangkan, amalnya menjelma menjadi sosok yang menyenangkan. Nah, kalau mereka bolak-balik kita keluar masuk surga, semua jaya di surga, sudah minum dan sebagainya. Istimewa mereka ini. Abu Bakar di atas mereka. Gitu ya, keutamaannya Abu Bakar, keistimewaan Abu Bakar di atas mereka yang mati syahid. Nah, kembali lagi ke sini, ini yang ketiga, ini malaikat yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah malaikat yang turun dari langit menuju bumi dengan sangat cepat, li amrillah, karena diperintah oleh Allah. Entahlah perintahnya banyak, pasti dari Allah. Misalnya proses penciptaan manusia. Ini prosesnya, karena hakikatnya yang menciptakan manusia itu adalah ya siapa? Apa yang bukan ciptaan Allah udah malaya itu. Ya semua itu kan, semua yang di makhluk itu ciptaan Allah. Proses penciptaan manusia itu di bumi adalah Allah membentuk dulu jasadnya. Ketika jasad ini sudah tumbuh itu dan berkembang, Allah menetapkan kapan waktunya ruhnya dimasukkan. Karena ruhnya itu dari Allah, dimasukkanlah ke dalam jasad ketika jasadnya masih ada di dalam rahim seorang ibu. Nah, yang membawa ruh itu siapa? Dak dialungkeun ku Allah tuh. Dialungkeun gitu. Ruh teh ngapung sorangan. Ada yang membawanya. Yang membawa ruh dari Allah kemudian masuk ke dalam janin yang ada di dalam rahim itu adalah malaikat Jibril. Ini malaikat Jibrilnya yang ditugaskan oleh Allah. Nah, ini berarti ini diantaranya ya, seperti yang disebut di sini, demi malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat. Ini malaikat Jibril gitu, punggal pengkol heula atuh tetalangke punggal pengkol heula, bener mulih heula lahang wow. Di mana tukang lang lagi ilmu sewa. Komo gitu tukang surabi, wah lila eta mah kusut pasalahan eta mah. Tukang lang dan dagang pagi gigir jeung tukang surabi angge sendiri eta mah. Demi malaikatnya yang turun dari langit, ya baik yang turun ataupun yang naiknya ini sangat cepat. Apalagi yang jelas turun naik setiap hari, ya ini malaikat Jibril. Malaikat ini juga turun naik dengan tiap hari, karena tiap hari ada yang mati kan, tiap hari kan ada yang mati. Sementara tadi kan apabila ada yang mati cabut dan harus segera kan dibawa. Tidak berlama-lama, artinya segera pergi. Setelah sampai alam kubur, masukkan ke sana, serahkan ke malaikat munkar dan nakir. Ke eta bagian nanyaan mah. Ini kan tugasnya mencabut nyawa. Setelah itu diberikanlah kepada malaikat yang
anu nakonan bahasa Sunda mah ditakonan biheun ka malaikat munkar dan nakir heuh sakedekeun urang tanya euy sia euy man rebuka sanya euy sia tah itu geuna kakol ku aing sia tah ini mencabut hanya mencabut setelah itu ya diserahkanlah kepada kan ditangani lah oleh malaikat berikutnya dengan tugas yang berbeda yaitu menanyai ruh tersebut. Ya, siapa Tuhanmu kan diantaranya kemarinnya apa agamamu, apa yang kamu bisa terangkan tentang Muhammad. Itu bukan bagian malaikat pencabut nyawa. Itu bagian malaikat yang bertanya, artinya diserahkanlah penanganannya kepada yang oleh Allah sudah ditugaskan dengan tugasnya masing-masing. Ngan geurang nanti malaikat munkar dan nakir bae eta anu ngajawab teu balik pokona tinggal ikeun. Apa agamamu? Aduh naonnya? Sia. Sakali geuna geuna. Nah hayangna merakpak mun malaikat bikeun deui ka orangnya teh kitu tepat. Kan ada ularnya yang terus di alam kuburnya tah kajian datang orangnya. Pacokan dari ujung rambut sampai ujung kaki terus dipatuk-patuk sampai datangnya hari kiamat. Alah seperti itulah gitunya nanti diantaranya itu baru sebagian kan belum sampai ke kiamat belum ke akhirat baru sebagian saja yang sampai demikian. Kemudian yang keempat yang dijadikan sumpahnya itu adalah wasabiqoti sabqa dan malaikat yang di sini disebut di penjelasannya allati tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah. Alah iya malaikat yang mendahului ya malaikat yang mendahului ruh-ruh orang-orang yang soleh menuju surga. Nanti mereka malaikat nantinya malaikat yang akan menyambut kedatangan ya diantara nu kamari teh di surat Az-Zumar teh nya malaikat lah nanti yang akan menyambut kedatangan baik kelompok penghuni surga ataupun kelompok penghuni neraka. Urang baca surat kamari teh Az-Zumar teh berapa surat ke-39 ayat ke berapa kamari teh iya mah iya kamari ayat sabaraha atuh Az-Zumar teh 30-an gitu. Az-Zumar artinya kelompok nih maksud Az-Zumar di sini kelompok ini kelompok surga dan kelompok neraka. Berapa? Oh 68 nya nu kamari teh. Nu kamari 86 sidik eta aya teh gitu. Aya teh gitu 7 sabaraha. Bukan yang ininya yang ini nih betul di ayat 71-nya. Ini nih. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar eta kata zumar surat Az-Zumar nanti dari kata ini ya zumar. Kelompok artinya kelompok-kelompok. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka digiring ke neraka jahanam secara berkelompok. Zumar secara berkelompok, secara bergerombol. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka pintu-pintunya dibuka. Ya, dibukakanlah pintu-pintu neraka tersebut. Tayeta disambut dan penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memberi peringatan kepadamu akan adanya hari ini, akan adanya situasi seperti sekarang? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan siksa pasti berlaku terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. Nah kemudian dikatakanlah kepada mereka, masukilah
pintu-pintu neraka jahanam itu dan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Ya, takabur di sini eta teh batrul haqi wa gom sunnas. Yang dimaksud takabur di sini yaitu menjadi orang yang durhaka, orang yang tidak mau taat kepada Allah. Ya, seperti inilah neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang takabur, orang yang tidak mau taat kepada Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya ini wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allahnya diantar ke dalam surga secara rombongan, bergerombol. Sehingga apabila mereka sampai di pintu surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga pintu surga itu berkata kepada mereka, "Salamun alaikum." Keselamatanlah atas kalian, ya bahagialah kalian, masuklah dan kekalah kalian di dalamnya. Dan mereka berkata, alhamdulillah. Penghuni surga itu mengucapkan, alhamdulillahillazi sodakona wa'dana wa awrosanal ardo natabawa'u minal jannah haitsunasa. Haitsunasya. Ini nih yang diucapkan oleh penghuni surga nih. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, dan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, dan surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Tah, eta tanya disambut oleh penjaga pintu baik surga ataupun neraka. Nah, ini yang keempat, demi malaikat yang mendahului ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh menuju surga. Kemudiannya dilayani, itulah sebutnya malaikat manusia itu jadi pantas kalau kita menyebutkan begininya, bahwa pemeran utama kehidupan ini dari ini Allah kan yang menciptakan kehidupan. Seperti yang di hadis yang ada orang-orang dari Yaman datang ke Madinah, jauh berartinya datang ke Madinah. Mereka ini ingin menanyakan itu kepada Rasulullah, awal mula kehidupan itu seperti apa. Ya, oleh Rasulullah diterangkan asalnya Allah sendirian, kemudian mulailah Allah menciptakan seluruh ciptaannya. Nah, kehidupan itu mulai ada ketika Allah memulainya. Jadi yang menciptakan kehidupan ini kan Allah. Kalau tidak diciptakan ya Allah sendirian saja. Kalau kehidupan ini tidak diciptakan oleh Allah, ya nggak akan ada, ya Allah sendirian saja, asalnya juga Allah sendirian. Nah, dari kehidupan, sebutannya kehidupan yang diciptakan oleh Allah ini, pemeran utamanya manusia. Dengan beberapa indikasi, diantaranya Allah tempatkan manusia ini pada derajat yang paling tinggi. Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik. Ternyata malaikat itu hanya penjaga, pelayan, petugas, semuanya untuk kepentingan manusia. Ya, termasuk yang mencatat amal, yang mencabut nyawa, kan semuanya dilayani oleh malaikat. Meninggal itu bukan ruh keluar sendiri terus nggak tahu jalan harus kemana. Tapi kan dicabut oleh malaikat, dibawa ke tempat hidup berikutnya, ke alam kubur. Nah, hanya perlakuannya saja yang beda. Nah, nanti sampai di akhirat juga sama, malaikat itu yang mengawal, yang melayani manusia, termasuk yang barusan ketika mau menuju atau masuk ke dalam surga, dibukakan pintunya oleh malaikat, disambut oleh malaikat.
salamun alaikum gitu kan sambutannya. Masuklah. Dan setelah di dalam surga pun malaikat masih melayani manusia. Dan setelah di neraka pun malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa manusia. Ini pemeran utama hidup ini adalah manusia. Nah, artinya kan juga kita mengambil kesimpulan pelajaran bahwa pantas gitu kalau oleh Allah kemudian kondisinya dibalikan 180 derajat, summa rodadnahu asfala safilin. Sudah Allah tempatkan di tempat yang paling tinggi, manusianya yang sebutnya tidak menyadari, tidak menjaga lah gitunya, tidak menjaga ketinggian derajatnya. Jadi sebutnya ya menyia-nyiakan hidupnya, berarti menyia-nyiakan hidupnya sehingga ya namanya menyia-nyiakan hidupnya sehingga benar-benar jadi makhluk yang tersia-sia, menjadi makhluk yang paling rendah, yang paling hina. Itulah lebih hina daripada eta hilud alpukat. Lebih hina daripada belatung yang ada di bangkai tikus, lebih hina bahkan daripada kotoran yang ada di dunia, yang ada ya daripada kotoran itu manusia lebih hina. Kotoran juga kan ciptaan Allah. Yang lebih hina dari semua ciptaan Allah. Yang paling rendah adalah manusia yang durhaka. Nah, demi malaikatnya yang kelima, tadi yang mengurusnya, yang memelihara urusan manusianya, itulah tadi yang diperintah oleh Allah untuk kepentingan urusan manusia. Nah, termasuk ini kepentingan perpindahan manusia dari dunia menuju alam kubur, ku malaikat diurusnya. Dan banyaklahnya malaikat yang Allah tugaskan, Allah turunkan ke bumi untuk mengurusi urusan manusia. Nah, demikianlahnya Allah menetapkan, karena hakikatnya seperti proses penciptaan manusia bagaimana. Kalau manusia yang benar-benar disebutnya diciptakan dari tanah itu hanya satu, yaitu Nabi Adam. Ya, ada hadis yang menerangkan di emplek-emplek sekurang Sunda malah dibentuklah oleh tanah. Tanah kemudian dibentuk menjadi manusia, lalu ditiupkan ruh jadi Nabi Adam. Nah, proses penciptaan berikutnya sudah beda. Manusia kedua yang diciptakan Allah itu adalah istrinya, pasangannya, istrinya, yaitu Hawa. Sama gak dengan Nabi Adam dari tanah langsung? Enggak. Tapi dari salah satu, ada yang menyebut tulang rusuknya, umumnya dari tulang rusuk Nabi Adam diubah, diciptakan jadi manusia. Kemudian proses berikutnya sama sampai hari ini. Seperti itulah Allah menciptakan manusia melalui bahan dari seorang suami dan seorang istri. Lahirlah manusia baru. Ini ciptaan Allah. Nah, di sini juga bukan Allah tidak sanggup, bukan Allah tidak mampu, tapi ada hikmah apa gitu di balik cara seperti itu. Ya, ada hikmah apa? Bukan Allah tidak mampu menciptakan manusia seperti cara Allah menciptakan Nabi Adam lah dari dulunya. Kan kabeh mau boga bapak, mau boga indung. Indung bapak dah saha? Ya Ibu Pertiwi lah. Tanah lahir beta. Dengan proses demikian kan seseorang itu kan jadi disebutnya punya ayah, punya ibu. Kan di sini ada hikmah apa? Banyak di sana. Ya, banyak hikmahnya dengan cara proses penciptaan manusia yang demikian. Bukan Allah tidak sanggup menciptakan semua manusia itu dengan cara Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam bapakna saha? Gak ada. Nabi Adam itu gak punya bapak. Nabi Adam ibunya siapa?
Ya nggak bisa nanya demikian kan untuk Nabi Adam. Nah Allah bisa nggak menciptakan manusia itu dengan cara seperti itu? Udah di tanah pokoknya malah kabeh gitu. Ya jadi ibu bapak mereka siapa? Gak punya bapak, cuma punya ibu. Ini ibu pertiwi berarti tina tanah muncul jadi di jelema. Ternyata hikmahnya kan punya ibu bapak, kemudian dari ibu bapak tersebut juga kan lahir bukan hanya satu, kan bisa banyak. Jadi terciptalah sebuah keluarga, ada hubungan nasab. Itulah diantara rahasia, diantara hikmah yang di sana ternyata juga kan banyak terkait dengan atau hal-hal yang berkaitan dengan unsur agama dalam hal tersebut. Di antaranya benar-benar itu Allah itu maha pengasihnya, maha penyayang, maha pemurah. Di antaranya kan Allah menetapkan bahwa untuk kalau ada seseorang yang beramal soleh, maka secara otomatis ibu bapaknya mendapatkan jumlah pahala yang sama. Nah kalau Nabi Adam ke atasnya siapa? Ya nggak punya, karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siti Hawa juga sama, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kira Nabi Adam disebut bapak. Nah, Nabi Adam bukan bapaknya Hawa, suaminya. Punya bapak eta. Allah hanya mengambil bahan untuk menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk Adam, suaminya Nabi Adam, bukan bapaknya Siti Hawa. Nah malaikatnya yang kelima, sumpahnya malaikat yang mengurusi urusan manusia yang Allah perintahkan, karena malaikat itu tempatnya di langit. Tapi ada urusan manusia di bumi yang harus dilakukan oleh malaikat, maka Allah akan memerintahkan malaikat, ya, turunlah ke bumi. Itu ayat kelimanya ya, yang mengurusi, yang mengatur urusan manusia. Dan yang pokoknya mah itulah termasuk yang mencatat amalnya. Dan yang terakhir adalah ini, berarti malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengurusi urusan manusia itu adalah urusan kematiannya. Ya, urusan kematian manusia malaikat yang mengurus, yaitu dalam hal ini adalah yang mencabut ruhnya kemudian memindahkannya ke tempat hidup berikutnya di alam kubur. Nah sedikit nih ada tambahan, tapi ini hanya di kitab ini ya. Di kitab ini tidak disebutkan riwayat siapa, karena ini yang seperti ini jelas harus berdasarkan hadis yang sahih nih. Ada yang mengatakan, ini artinya tidak bisa begitu dijadikan pegangan sih ya. Entah kalau nanti kita cari dulu lah apa ini benar nih riwayat yang ini. Ada yang mengatakan bahwa yang turun mengurusi urusan malaikat yang turun ke bumi yang mengurusi urusan manusia itu terjadi menjadi 4 kelompok dengan pemimpinnya masing-masing. Yang pertama adalah Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israil, yang keempat Israfil. Malaikat yang suka ini ya mengurusi urusan manusia. Jibril urusan apa, Mikail urusan apa, kemudian Israil urusan kematian ya mah. Israil dan Israfil. Amma Jibrilu famuwakkalun birriyahi wal junud. Ini riwayatnya belum jelas ya, jangan dulu dibacakan ya. Bisa dijadikan pegangan karena di sini hanya disebut 2. Malaikat Jibril itu hanya mengurusi angin dan tentara. Mengurusi angin angin lah itunya yang mengatur itu malaikat Jibril, di mana ada tornado, di mana angin yang sepoi-sepoi, di mana angin yang menyeret awan hingga menjadi hujan. Nah, malaikat Jibril yang mengurusnya, tapi ini belum jelas riwayatnya. Nah, kalau Israil, itu mah urusan kematian, mah jeung ambulannya lengkap pokoknya. dengan ambulannya segala macam gitulah. Pokoknya urusan kematian.
Nah kalau Israfil namanya benar itu malaikat yang ya nantilah Israfil itu entah nih sebelum meniup sangkakala gitu. Israfil ini kerjaannya apa? Kan yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil nih. Sebelum nanti meniup sangkakala itu kerjaan malaikat Israfil itu apa? Seperti kita mengenal kalau yang menurunkan wahyu dari Allah kepada semua nabi itu malaikat Jibril dari dulu dari nabi yang pertama sampai yang terakhir yang menyampaikan wahyu kepada semua nabi itu malaikat Jibril. Nah, terus setelah nabinya selesai malaikat Jibril kerjaannya apa? Nu kapikir teh nganggur merenannya ya beres nah ya pegawaian teh ya. Wahyu sudah nggak ada lagi yang turun. Yang saya tinggal santai. Malaikat Jibril teh cicing baru nanya santai nggak ada kerjaan. Wah malaikat Jibril itu paling sibuk malah. Malaikat Jibril itu kalau ada apa-apa gitunya Allah yang dipanggil oleh Allah itu malaikat Jibril. Ada juga hadis yang menerangkan tiap malam Allah itu berbicara dengan malaikat Jibril dan banyak pembicaraan antara Allah dan malaikat Jibril hingga takdir untuk setiap individu manusia keesokan harinya itu si A ini besok nih bagaimana itu Allah tetapkan malam hari dan itu diobrolkan dengan malaikat Jibril. Padahal ini manusia ada berapa di bumi? Malaikat ini hampir 8 miliar. Waduh, yang ngaran yang sararua di Michael Wunggul jajarkan. Iya Michael, iya takdir besoknya gimana? Si Ano ini bagaimana? Ini bagaimana? Kalau bukan Allah benar-benar kalau bukan Allahnya yang apa namanya ya yang kekuasaannya, kemampuannya tanpa batas, lieur ngurus alam teh merukan kalau tuh lieur ngurus alam raya teh merukan. Ya, sampai bakteri saja kan harus Allah yang mengatur. Karena semua kehidupan, semua makhluk itu dari yang terbesar sampai yang terkecil kan semuanya makhluk Allah, semuanya itu digerakkan oleh Allah. Bahkan manusia saja kan la haula wala quwata illa billah ngarep kudu Allah sebetulnya. Allah lah yang menghidupkan, mengatur, mengurus semuanya. Nah, caranya yaitu dengan pekerjaan urusan ini. Nah, ini malaikatnya. Nah, ini ya untuk alat jadi alat. Ayat yang kelima yang di situ ayatnya demi malaikat yang mengurusi aturan manusia. Artinya oleh Allah diwakilkan lah gitunya pekerjaan-pekerjaan. Nah, termasuk yang disebut di sini tadi adalah urusan mencabut nyawa Allah wakilkan. Allah serahkan tugasnya kepada malaikat pencabut nyawa. Rasulullah tanya itu sumpahnya ada 5 nih di surat ini, surat An-Nazi'at. Jawab kosamnya belum nanti ini. Jawab kosamnya. Kalau kemarin di makna global sudah sih disinggung-singgungnya jawab kosamnya karena kalau ada sumpah pasti Allah ini mau menyampaikan apa nih. Disebutnya jawab kosam. Nah, intinya jawab kosamnya adalah pernyataan itu dari Allah, kepastian. Nah, ini yang harus berulang-ulang gitunya. Ternyata Allah berulang-ulang menekankan hal ini. Karena setelah berulang-ulang pun manusia itu masih lebih banyak yang tidak percaya adanya hidup setelah mati. Masih banyak, sehingga akibatnya kan masih banyak yang mengacuhkan, mengabaikan kematian. Padahal yang lebih penting itu kan nanti setelah mati mau bagaimana. Allah mengingatkan itu supaya bersiap. Ya, supaya bersiap karena seperti apa seseorang setelah kematiannya itu hanya ditentukan oleh amalnya ketika di dunia, tidak ada yang lain. Ya, seperti apanya nasib gitu seseorang setelah matinya, semuanya ditentukan oleh amalnya selama
di dunia yang secara garis besar terbagi menjadi dua yang tadi. Kalau menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang soleh, pasti akan mendapatkan yang baik. Setelah meninggalnya itu akan mendapatkan yang baik dan puncaknya adalah surga. Adapun orang yang durhaka, setelah kematiannya itu akan mendapatkan yang buruk, bahkan sejak dicabut nyawanya pun dengan cara yang buruk, dan akan terus mendapatkan keburukan, dan puncak dari semuanya itu adalah keburukan di neraka.